Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan berlanjut bercerita tentang masalah part yang kemarin ya. Dan olahraga, saya akan memberi satu olahraga yang luar biasa buat para ibu-ibu yang udah mempunyai keluarga ya. Dan ini satu yang terbukti ya, sudah terbukti. Maksudnya begini ya, yang istimewa itu bukan berarti datangnya dari yang mewah, yang mahal, yang brand apa gimana, tetapi yang dari biasa menjadi luar biasa dan istimewa. Tidak perlu maksudnya tidak perlu segala sesuatu tuh bukan hanya butuh uang saja, maksudnya bukan hanya dengan uang yang banyak apa maksudnya enggak, tetapi dengan hati kita ya. Misalkan kayak gini ya, saya pribadi menyukai seksi kayak gitu ya, seksi kayak gitu. Tetapi seksi menurut saya itu bukan hanya rok mini, belahan dadanya, bukan. Tetapi seksi itu bisa tertutup tapi kelihatan seksi kayak gitu. Ya, pakai baju panjang juga kalau punya aura seksi ya seksi kayak gitu. Bisa menarik pasangan jadi ya kayak gitu. Ya bukan buat menarik orang lain ya, tapi buat menarik pasangan kita sendiri ya. Sorry. Nah, saya akan berlanjut karena mungkin saya di sini membahas sedikit panas atau sedikit jorok apa gimana, terserah. Kalau Anda mempunyai pemasukan silakan masukkan, maksudnya silakan beri pemasukan buat saya. Saya di sini itu akan menjelaskan kemarin itu kenapa sih seks itu dibilang kotor, seks itu dibilang tabu, seks itu dibilang bla 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 bla, banyak banget. Tetapi dia itu nggak menjelaskan kenapa kotor, kenapa tabu, kenapa jorok. Nah, satu, tidak menjelaskan apa itu, dan kedua, dia juga tidak menjelaskan bagaimana cara merawatnya. Oh, ibu-ibu kalau punya anak kecil, maksudnya punya anak kecil, punya anak perempuan ya, terbiasanya punya anak perempuan ya, gimana cara merawatnya, diajarkan sama dia. Saya sendiri tidak diajarkan sama orang tua saya, tetapi saya maksudnya gimana ya, saya dari SMA benar tertarik banget dengan hal yang kata-kata ini. Nggak tahu ya, saya dari SMA dulu, saya tahun 2000-an dulu itu saya udah mempunyai satu majalah, bukan majalah ya, dulu kan nggak seperti sekarang. Saya mempunyai satu binder isinya semua tentang seks. Malah binder tersebut banyak orang yang meminjam, orang-orang dewasa yang meminjamnya, banyak orang yang tertarik. Saya pinjam kan ya nggak apa-apa lah. Dan saya juga tuh dari dulu sudah merawat. Maksudnya gimana caranya, saya nggak merawat, dan sampai sekarang saya tidak pernah memakai apa yang daun apa namanya, bukan daun yang beli yang instan kayak gitu ya untuk membersihkan daerah nisfinya. Saya enggak, saya cukup dengan daun sirih. Saya merendam, kalau ada punya beta biar saya pakai beta, kalau saya nggak ada beta di rumah saya sekarang kecil, pakai ember yang besar, direndam di sana kayak gitu. Saya bersihin, malah saya minum air sirihnya tersebut kayak gitu. Tapi nggak terlalu banyak ya, saya nggak menganjurkan untuk meminumnya, tetapi saya sendiri meminumnya kayak gitu karena apa namanya, buat kebersihan juga, buat maksudnya kan daerah itu bau, emang itu ciri khas, bukan bau ya, emang ciri khasnya kan seperti itu, tapi asalkan jangan bau busuk ya, jangan bau busuk ya, emang begitu. Tapi kita harus merawatnya, menjaganya. Saya nggak pernah memakai sabun-sabun yang udah instan atau apapun yang dimasukkan ke dalamnya. Saya hanya membersihkan, saya dibersihkan dengan kain. Kadang saya berapa seminggu sekali apa berapa kali saya bersihkan dengan kain karena selalu ada kotorannya di sana ya. Dan saya selalu merendam dengan air sirih, kadang seminggu 2 kali kalau di rumah. Kalau sekarang ya enggak ya, kalau sekarang saya nggak dipakai. Jadi saya jelas, maksudnya bukan kayak gitu ya, joroknya itu di mana, harus kita bisa menjelaskan kepada anak kita. Tabunya itu di mana, kita harus menjelaskan juga kepada anak kita, dan kotornya itu di mana dan gimana cara merawatnya, seperti itu. Saya di sini sebenarnya sih bukan mau membahas tentang banyak itu, tetapi banyak banget ya terjadi karena perselingkuhan itu banyak alasannya ya Bu Ibu, banyak alasannya. Saya banyak banget teman, maksudnya ya sering bercerita dengan teman-teman yang berselingkuh, sering ya, bukan satu atau dua teman saya yang
sering main di luar apa gimana seperti itu. Banyak sekali alasannya. Ya mudah-mudahan suami kita enggak ya, pasangan kita enggak ya, kita saling menjaga, kita memanjakan dia sama dengan memanjakan diri kita sendiri kan, benar kan seperti itu. Nah, saya di sini akan memberi satu tips, maksudnya satu tips, satu gerakan dan saya akan contohkan gerakannya tersebut. Gerakannya itu menjepit, maksudnya kita seperti menahan pipis, mispinya itu dijepit seperti menahan pipis lalu dibuka. Nah, seperti ini gerakannya. Posisinya seperti ini, bisa jongkok seperti ini dan kakinya ditahan, bisa dibuka, ditutup atau naik turun. Lihat posisi pahanya, posisi kakinya naikkan seperti ini, tapi ini harus maksudnya pelan-pelan ya. Gerakan ini tidak begitu mudah ya, karena ini maksudnya harus butuh dulu ketelatenan. Saya ditutup, dijepit, ditahan, terus dilepas seperti ini. Dan saya sudah bisa menggunakan karet ya. Ini nggak menggunakan karet seperti ini, bisa menggunakan karet. Posisi kita tidak mesti harus jongkok seperti ini. Posisi kita bisa seperti posisi duduk, bisa posisi berdiri, tapi mispinya bergerak kayak gitu ya. Mispinya bergerak. Nah, saya akan menggunakan karet juga ya. Sebagaimana menggunakan karet, kita akan lanjut menggunakan karet sama dengan menggunakan karet, tapi ini buat di otot juga, ini buat posisinya seperti ini tuh biar kuat ya, kakinya biar kuat ya, bukan hanya di mispi aja tapi di kakinya kuat. Jadi seperti ini, dibuka tapi dengan gerakan kakinya seperti ini dan dibuka dan ditutup. Ini bukan hanya gerakan di paha aja, tetapi mispinya itu digigit, maksudnya digigit, kita sendiri gigit kayak gitu, dilepas kayak gitu seperti ini, ataupun naik turun kayak gini dengan posisi yang jinjit ya kakinya ya. Lanjut ya. Oke, sebenarnya gerakan tersebut itu kalau pemula nggak seperti itu aja Bu, maksudnya nggak harus seperti jongkok atau berdiri atau gimana, nggak semesti seperti itu, tetapi itu kan lebih baik kayak gitu ya, lebih kuat, biar ibunya kuat di atas loh, maksudnya biar lebih kuat. Kenapa? Buat apa sih? Ya buat menjepit, maksudnya ya relax, dengan relax kita bisa menjepit pasangan kita, maksudnya dengan tanpa ya kita udah relax sendiri. Yang rasakan oleh pasangan, maksudnya ya terbukti oleh pasangan saya sendiri, maksudnya itu bukan dengan orang lain ya, sorry. Oke, segitu kita bahas dulu. Nanti kedepannya kita bahas kembali masalah ini, dan saya akan berterima kasih. Terima kasih banyak atas komen, like, dan subscribe-nya. Dan mudah-mudahan di video-video berikutnya saya akan menjelaskan lebih banyak dan mengasih tips-tips yang saya bukan untuk diet aja, tapi buat kesehatan yang lainnya juga sama. Dan saya akan menjelaskan tentang resep-resep masakan yang dari masakan hal biasa menjadi luar biasa, masakan yang maksudnya yang murah menjadi mewah kayak gitu ya. Dan saya di sini akan melanjutkan ke satu pasakan buat nasi ketan nasi ketan Thailand ya. Saya di sini akan memberi satu resep buat nasi ketan Thailand yang mudah sekali, tetapi kan menjadi istimewa ya. Udah, kita tidak tidak asing dengan nasi ketan, tapi kan dibuat berbagai macam untuk biar buat anak kita, buat keluarga kita saat kita santai gitu ya. Soalnya hal-hal yang maksudnya jadi hal-hal yang kecil menjadi istimewa seperti itu, menjadi istimewa. Hal dari sesuatu yang kecil, dari sesuatu yang murah bisa menjadi bukan murahan gitu ya. Kita mencari suasana romantis, kita mencari suasana kesehatan itu datang dari pribadi kita, dari keinginan kita, dari keyakinan kita, dari ketelatenan kita. Bukan datang maksudnya emang segala sesuatu itu butuh uang ya, tetapi kita juga butuh dengan hati, dengan perasaan kita ya. Segala sesuatu itu maksudnya harus dilakukan dengan ketelatenan yang tidak bosan, bagaimana tidak jenuh ya menghadapinya. Ayo kita lanjut.
ini adalah salah satu pasakan Thailand. Ini terkenal sekali, namanya itu Lo Mai Fan. Ada mongko, ada mangga, ada santan. Ini berasnya tadi berasnya beras ketan itu 1 berbanding dengan beras biasa. Soalnya kalau semua beras ketan nanti akan lengket ya. Kemudian saya membutuhkan kalau ada pandan ya dikasih daun pandan. Ini sekarang saya tidak menggunakan pandan. Ini ada mangga, ada santan, ada beras sama ini berasnya udah direndam kurang lebih 2 jam. Dan saya akan mengukusnya. Saya tidak menggunakan magicom, saya mengukusnya dan saya hanya mengasih sedikit garam saja, dikasih sedikit garam aja. Kita kukus kurang lebih 30 menit atau sematangnya dia ya, misalkan 20 menit nanti, tapi kan harus direndam dulu ketannya itu biar cepat matang. Direndam ya, kurang lebih direndamnya itu 2-3 jam kayak gitu ya. Dikasih sedikit santan dan tidak usah dikasih air, tapi ya bisa dikasih sedikit air, tapi dilihat dulu teksturnya, kita itu pengen yang lembek apa yang gimana kayak gitu. Saya cuma menggunakan santan kental dan sedikit garam. Udah seperti itu diaduk, nanti diaduk seperti ini, lalu kita akan mengukusnya. Kita akan mengukusnya, dan nanti kalau kurang matang kayak gitu ya, bisa dikukus kembali, bisa dikasih sedikit air. Nah, seperti ini udah saya kukus, dan kita akan membaliknya dia, melihat apa udah matang atau tidak. Nanti kalau misalkan belum matang apa keras, bisa ditambahkan lagi air, apa bisa ditambahkan sedikit santan. Seperti itu. Saya kan memasaknya tidak memakai magicom ya, saya dikukus biasa kayak ini ya. Ini bisa dibalik kayak gini, dan bisa dikasih air lagi. Kalau misalkan saya kurang matang, saya bisa tambahkan air matang, nanti dah saya kukus kembali kayak gitu. Ini adalah udah dikukus matang, udah dikukus kembali, dan aku akan membiarkannya ketan itu menjadi dingin. Kita angkat, membiarkannya dengan dingin, atau kita mau dibiarkannya dingin dulu terus dimasukin ke dalam kulkas, dan nanti kita sajikan dengan santan dan mangga ya. Ini sangat mudah sekali, dan sangat mudah sekali ya. Saya resepnya itu biasa, tetapi seperti menjadi luar biasa ya. Seperti inilah hasilnya seperti ini. Selamat mencoba, mudah sekali kan, terlihatnya enak kok. Ini kan ciri khasnya dari Thailand ya, ciri khas dari Thailand mongko lo mai fan. Sampai jumpa, bye bye.